Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rihadatul Aisyatun Nazia. Saya akan mereview jurnal yang berjudul tentang implementasi manajemen sarana dan prasarana di Lembaga Kursus dan Pelatihan atau LKP Keluarga Sembiring. Lembaga kursus di sini maksudnya adalah lembaga kursus menjahit. Jurnal ini bertujuan untuk bagaimana mengimplementasikan dan mengoptimalisasikan manajemen sarana dan prasarana di lembaga kursus. Seperti yang kita ketahui bahwasanya manajemen sarana dan prasarana sangat penting dalam dunia pendidikan, terutama dalam lembaga kursus, karena manajemen sarana dan prasarana dapat mencapai kegiatan belajar mengajar dengan efisien dan efektif. Ada pula kegiatan manajemen sarana dan prasarana agar optimal, diantaranya perencanaan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, inventarisasi, pemeliharaan, penghapusan, dan pengawasan. Namun, faktanya manajemen pendidikan ada yang masih memiliki permasalahan dalam mengelola sarana dan prasarana. Seperti lembaga kursus dalam jurnal ini, mereka belum maksimal dalam pengelolaan sarana dan prasarananya. Sebenarnya mereka telah melaksanakan kegiatan seperti perencanaan, pengadaan, dan lain sebagainya. Tetapi ada beberapa yang kurang maksimal, contohnya seperti kegiatan inventarisasi. Mereka kurangnya pencatatan dalam sebuah kegiatannya dari pembelian barang, stok barang, dan lain sebagainya. Kemudian ada pula manajemen sarana dan prasarana dalam lembaga pada jurnal ini. Yang pertama yaitu perencanaan kebutuhan. Perencanaan kebutuhan itu bertujuan untuk merencanakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh peserta didik. Dalam lembaga kursus di jurnal ini, perencanaannya yaitu meliputi lahan, bangunan, ruang belajar, ruang praktik, ruang penunjang. Ruang penunjangnya seperti ruang pimpinan, ruang pendidik, ruang beribadah, toilet, ruang penyimpanan, dan lain sebagainya. Kedua yaitu tentang pengadaan. Pengadaan, jadi kegiatan pengadaan itu penyediaan sarana dan prasarana yang sudah direncanakan sebelumnya. Jadi dalam lembaga kursus di dalam jurnal ini, pengadaan itu melakukan sebuah penyediaan dengan cara membeli atau meminjam ataupun membuat sendiri sesuai dengan anggaran yang dimiliki. Yang ketiga yaitu penyimpanan. Kegiatan penyimpanan itu menyimpan perlengkapan pendidikan. Dalam lembaga kursus di jurnal ini, kegiatan penyimpanan itu disimpan sesuai dengan jenis dan kapasitasnya. Misalnya pensil, pulpen, buku disimpan di dalam rak kecil atau lemari. Kemudian ada pula kursi dan meja disimpan di lantai 2 dan lantai 3. Kemudian yang keempat yaitu kegiatan inventarisasi. Kegiatan inventarisasi itu kegiatan perhitungan, pelaporan barang, pengurusan, dan lain sebagainya. Kegiatan ini harus dilakukan dengan sistematis, tertib, dan teratur. Dalam lembaga kursus di jurnal ini, inventarisasi hanya terdapat buku inventaris sarana dan prasarana saja. Seharusnya ada buku pembelian barang, penyetokan barang, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima yaitu ada pemeliharaan. Kegiatan pemeliharaan ini adalah kegiatan pemelihara dan pemanfaatan sarana dan prasarana secara maksimal. Di dalam lembaga kursus pada jurnal ini, semua warga lembaga kursus pelatihan itu harus memelihara sarana dan prasarana agar terjaga dengan baik. Dan kemudian
dalam kegiatan pemeliharaan ini terdapat pengecekan secara berkala. Dari pengecekan secara berkala ini dapat diketahui sarana dan prasarana yang masih berfungsi dengan baik ataupun sarana dan prasarana yang sudah memerlukan perawatan. Contohnya perawatan pada tembok yang sudah rusak, yaitu dengan cara mengecat ulang. Kemudian yang keenam adalah penghapusan. Kegiatan penghapusan ini adalah menghapuskan sarana yang terdaftar dari inventarisasi. Dalam lembaga kursus pada jurnal ini, penghapusan barang itu dilakukan dengan cara menjual. Namun, hanya saja dalam penghapusan ini tidak ada yang namanya pencatatan khusus apa saja yang sudah dihapuskan dalam lembaga kursus tersebut. Kemudian yang ketujuh ada pengawasan. Kegiatan ini dilakukan oleh pimpinan lembaga kursus secara langsung. Jadi dari warga lembaga kursus yang memelihara, jadi semua sarana dan prasarana itu dibuatkan laporan. Jadi yang membuat laporan itu staf lembaga kursus. Jadi staf lembaga kursus ini membuat laporan yang berisikan tentang sarana dan prasarana yang masih berfungsi dengan baik ataupun yang sudah mengalami kerusakan. Kemudian laporan itu diberikan kepada pimpinan lembaga kursus itu. Jadi kesimpulannya adalah lembaga kursus di dalam jurnal ini dari kegiatan perencanaan, pengadaan, penyimpanan, kemudian pemeliharaan, pengawasan itu sudah cukup baik. Tetapi ada beberapa kegiatan yang kurang maksimal, yaitu inventarisasi dan penghapusan, di mana kurangnya pencatatan khusus dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Maka dari itu harus ditingkatkan lagi kegiatan pencatatannya dalam semua kegiatan yang telah dilakukan agar dapat lebih optimal dan dapat meningkatkan optimalisasi dalam menjalankan manajemen sarana dan prasarana pada lembaga kursus dan pelatihan keluarga sembiring. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.